Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 3, teksnya ayat 7 sampai 14. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 7 sampai 9. Yohanes Pembaptis berkata bahwa hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 14. Dia menjawab kepada orang banyak, pengumat cukai, dan prajurit-prajurit yang bertanya. Kesimpulan hari ini, ketika Yohanes Pembaptis menyuruh baptisan untuk diampuni dosa, orang banyak datang kepadanya untuk dibaptis. Yohanes memanggil mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Namun itu supaya mereka sadar akan mereka pun orang berdosa, dan berkata akan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Juga berkata bahwa jangan berpikir Abraham adalah bapa kami. Mereka tidak akan diselamatkan sekalipun keturunan Abraham. Mereka harus menghasilkan buah-buah dengan perbuatan. Orang yang mempunyai dua helai baju itu membaginya dengan yang tidak punya. Yang mempunyai makanan itu berbuat juga demikian. Prajurit-prajurit tidak boleh melampas dan cukupkan dirinya dengan gajinya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah mungkin menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Kedua, Allah akan menghukum mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik dengan membuang ke dalam apinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yohanes Pembaptis menyebutkan orang-orang yang datang untuk dibaptis dengan kata keturunan ular beludak, dan ia berkata kepada mereka bahwa akan hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan bermegah dalam hatinya Abraham adalah bapa kami. Kedua, Yohanes Pembaptis memperhatikan orang banyak, pengumat cukai, dan prajurit-prajurit akan melakukan dengan benar dan adil. Aplikasi hari ini. Pertama, bertobat dan melakukan sesuai dengan keadilan Yesus supaya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, supaya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, memang pertobatnya. Namun lebih pentingnya harus melakukan adil, harus melakukan benar dan baik. Itulah melakukan sesuai dengan keadilan Yesus. Kedua, memelihara orang-orang miskin dengan membagi kepunyaan. Memang kepunyaan Anda pun juga tidak cukup, memang begitu. Namun harus membaginya untuk orang-orang miskin dan remaja. Ketiga, jangan merampas orang lain dan jangan mencari keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Kita hanya memuliakan nama Tuhan saja. Akhirnya PR praktik hari ini melakukan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dengan membagi kebaikan kepada orang-orang miskin dan lemah, dan berjaga mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.